Gelombang terbaru, Rusia kirim 8 tank T-90 ke Ukraina. Tampaknya Rusia terus mengirim tank terbaik ke medan perang Ukraina. Meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, satu rangkaian kereta membawa 8 tank T-90 dalam perjalanan ke Ukraina, termasuk di stasiun Samara di tenggara Rusia Eropa. Patut dicatat bahwa BET baru terdiri dari 8 tank tempur utama T-90 tanpa modifikasi. Semua tank yang dikirim tanpa dilengkapi armor, reaktif, atau persenjataan tambahan. Kondisi ini kontras dengan tank T-90 utama yang telah dilengkapi fitur tambahan dan dikirim ke Ukraina. Video yang merekam kereta membawa 8 tank T-90 diperkirakan baru 24 jam lalu. Ini kontras dengan kunjungan Dmitry Medvedev, pemimpin Partai Rusia Bersatu dan mantan Presiden dan Perdana Menteri, ke Ural Vagon Zavod di Nizhny Tagil. MR Medvedev berada di pabrik tank terbesar Rusia atas perintah MR Vladimir Putin, Presiden Rusia, untuk memeriksa jalannya produksi tank. Medvedev menggunakan saluran telegramnya untuk menginformasikan kepada publik tentang kunjungan tersebut. Di akhir pesannya, dia secara tidak langsung berbicara kepada negara-negara barat, meyakinkan mereka bahwa Rusia tidak akan kehabisan senjata. Membaca analisis musuh, saya telah berulang kali menemukan klaim bahwa peralatan militer dan senjata yang dibutuhkan di Rusia akan segera habis. Seolah-olah mereka telah menyia-nyiakan segalanya. Jangan terlalu berharap. Produksi senjata dan peralatan khusus berlipat ganda ke segala arah, dari tank dan meriam hingga rudal presisi dan drone. Tunggu, tulis Medvedev dikutip Sindonews dari laman Bulgarian Military Selasa 25 Oktober. Terlepas dari klaim Medvedev, pengiriman 8 tank tidak dapat digambarkan sebagai persediaan senjata yang tidak habis-habisnya. Ural Vagon Zavod mungkin beroperasi pada kapasitas produksi total, tapi tank yang dihasilkan dari jalur produksi tidak dalam jumlah besar. Apakah keputusan Moskow untuk memodernisasi 800 tank T-92 akibat lambatnya produksi T-90? Ini sangat mungkin. Rusia masih membutuhkan senjata dan lebih cepat untuk memodifikasi yang lama daripada membangun yang baru. Terakhir kali tank T-90 baru meninggalkan Ural Vagon Zavod adalah pada bulan September. Lebih dari sebulan yang lalu, satu bagian dari tank T-90 pergi ke Ukraina untuk mengisi kembali brigade tank yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan yang lain dikirim ke divisi distrik militer barat. Disebutkan beberapa hari yang lalu bahwa Rusia menggunakan tank T-90 Bhisma milik India yang dimodernisasi. Baru dimodernisasi dari berbagai sinyal pihak India, serta pernyataan setengah hati politisi India. Sepertinya Moskow belum meminta izin New Delhi untuk menggunakan tank tersebut dalam perang di Ukraina. Tambah daya gempur pasukan, Rusia perbaiki 800 tank T-62 era Soviet. Rusia dikabarkan memperbaiki sekitar 800 tank T-62 era Soviet, Uni Soviet, untuk menambah daya gempur di medan laga Ukraina. Ini mengisyaratkan Rusia terus memobilisasi kekuatan tempurnya untuk dikerahkan ke Ukraina. Dilaporkan Tepiksa.net, Rusia bermaksud untuk memulihkan dan memperbaiki tank T-62 Soviet lama yang berjumlah 800 unit. Tank tempur utama yang diperbaiki ini akan dipasok ke angkatan bersenjata Rusia di medan perang Ukraina. Kabar ini tidak mengejutkan, sebab sejak September Rusia telah mengirim tank T-62 dari front Suriah ke Ukraina. Sejumlah tank T-62 dari Tajikistan dan Libya juga dikirim ke Ukraina. Bahkan tank T-90 India yang dikirim untuk diperbaiki tidak dikembalikan ke India tetapi dikirim ke Ukraina. Ini adalah tanda bahwa Rusia sedang melakukan mobilisasi dan untuk mempersenjatai rekrutmen militer baru. Perbaiki perlu dilakukan karena sejumlah tank T-62 tank tempur utama yang mulai beroperasi pada tahun 1961 mengalami kerusakan sejak konflik dengan Ukraina akhir Februari 2022. Langkah ini juga menegaskan alasan Moskow beberapa waktu lalu buru-buru mendirikan 2 pabrik perbaikan tank. Kedua pabrik ini telah dibangun di pinggiran Moskow dan Rostov, dibuat untuk memperbaiki tank T-62. Meskipun awalnya Moskow merencanakan pabrik-pabrik ini untuk mengambil alih perbaikan kendaraan tempur lapis baja yang dihancurkan di Ukraina. Kehadiran tank T-62 di 2 pabrik perbaikan ini berarti menunjukkan 2 hal. Pertama, peralatan yang dikembalikan dari perang di Ukraina kondisinya terlalu buruk untuk diperbaiki. Kedua, jumlah tank T-62 yang diperbaiki benar-benar mendekati angka 800 sampai 1000 unit. Dikutip dari laman Bulgarian Military Kamis 13 Oktober, 2 pabrik tank baru ini berada di bawah pengawasan induk perusahaan Ural Vagon Zavod. Spesifikasi tank T-62. T-62 adalah tank tempur utama Soviet yang dirancang dan diperkenalkan pada awal 1960-an. Tank ini pertama kali memasuki layanan dengan pasukan darat Rusia pada tahun yang sama dan diproduksi hingga tahun 1975.
Menurut informasi yang tersedia, hampir 700 unit tank T-62 telah diproduksi dan memiliki puluhan modifikasi termasuk versi Amerika. Dalam versi Amerika, tank T-62 menggunakan mesin diesel Caterpillar, pemasangan radio AS dan pemasangan antena AS menggunakan tank T-62 ini untuk latihan angkatan darat. Tank T-62 masih beroperasi di lusinan negara dan telah terlibat dalam semua konflik militer dari tahun 1960-an. Hingga hari ini, tank T-62 dirancang oleh Biro Desain OKB 520 dan telah diproduksi selama bertahun-tahun oleh Ural Vagon Zavod. Tank T-62 dioperasikan oleh 4 awak dan beratnya hampir 37 ton. Bumper T-62 dibuat sebagai berikut: turret depan 214 mm, sisi turret 153 mm, turret belakang 97 mm, dan atap turret 40 mm. Namun bodi tank T-62 memiliki konfigurasi bumper perurutan yang berbeda, yaitu berukuran 102 mm pada lambung depan 60 derajat, lambung atas 79 mm, lambung bawah 15 mm, lambung belakang 46 mm, dasar lambung 20 mm, dan atap lambung 31 mm. Persenjataan T-61 dipersenjatai dengan meriam semut bor U-5TS 2A20 115 mm dan senapan mesin serbaguna koaksial PKT 7,62 mm. Di tahun-tahun terakhir abad ini dimungkinkan untuk menerima senjata opsional seperti senapan mesin berat anti pesawat 12,7 mm DSHK 1938/46. T-62 didukung oleh mesin diesel berpendingin air V55 12 silinder 4 tak 1 ruang 38,88 liter tunggal yang menghasilkan 581 tenaga kuda. Suspensinya adalah tipe batang kursi, kecepatan maksimum yang mencapai tank 50 km per jam dan dapat menempuh jarak 350 km dengan satu pengisian penuh tangki bahan bakar. Tank terbaru Rusia T-14 sudah terlihat di medan perang Ukraina. Tank tempur utama terbaru milik Rusia T-14 dikabarkan sudah terlihat di Luhansk pada 8 Oktober 2022. Berdasarkan dari foto yang beredar, tank terbaru Rusia itu disebutkan berada di dekat desa Midginskaya. Dikutip Sindonews dari laman Bulgarian Military Senin 10 Oktober, memang belum ada yang membuktikan bahwa foto tank itu benar dari Luhansk, namun itu jelas bukan dari tempat latihan militer Rusia. Faktanya kita tidak perlu terkejut dengan kemungkinan bahwa Rusia mengirim T-14 ke Ukraina, tulis Bulgarian Military.